Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bunga tunggal dan bunga majemuk dengan dosen pengampu Ibu Nurmayati Sumanto SSI MSc. Tujuan kita mempelajari bunga tunggal dan bunga majemuk adalah memahami dan menjelaskan pengertian bunga tunggal dan bunga majemuk, membedakan pengertian bunga tunggal dan bunga majemuk, dan yang terakhir menghitung bunga tunggal dan bunga majemuk selama N bulan. Lalu untuk manfaat kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, mengetahui persentase yang diperoleh dari pinjaman atau besaran bunga yang harus dibayar ketika berutang ke bank atau lembaga pembiayaan. Yang kedua, semakin tahu bagaimana menghitung uang yang harus ditabung jika ingin mendapatkan sejumlah dana dalam periode tertentu. Dan yang terakhir adalah menimbulkan kesadaran pentingnya menabung dan berinvestasi untuk masa depan. Ya, kenalkan kita kelompok 9 yang beranggotakan saya Firdausyita Rizky dengan NIM 31, lalu ada Mbak Anisatu Faizah dengan NIM 88, dan yang ketiga Mbak Lili Arifatul dengan NIM 89, dan yang terakhir adalah Mbak Dina Fahrina dengan NIM 99. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengar suatu ucapan, Tuan X mendapat pinjaman modal dari suatu bank dengan bunga 2% per bulan, atau Tuan Y membeli kendaraan secara angsuran dengan suku bunga sebesar 15% dan lain sebagainya. Nah, dalam masalah di atas kita menemukan sebuah istilah yang sudah cukup dikenal dalam masyarakat, yaitu kata bunga. Oleh karena itu, dalam materi ini kita akan membahas mengenai bunga yang meliputi bunga tunggal dan bunga majemuk. Dalam PPT ini akan berisikan pengertian bunga, persen di atas 100 dan di bawah 100, pengertian bunga tunggal, pengertian dan konsep bunga majemuk, lalu ada perhitungan bunga dengan diskonto, metode perhitungan bunga tunggal, yang ketujuh perbedaan bunga tunggal dan majemuk, yang kedelapan perhitungan akhir modal, dan yang terakhir adalah perhitungan nilai tunai modal. Nah, untuk pengertian bunga tunggal, bunga adalah jasa dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Contohnya, seorang pedagang meminjam uang di bank sebesar 1 juta dan dengan perjanjian bahwa uang akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan pengembalian sebesar 1.200.000. Uang 1 juta itu disebut dengan modal, sedangkan 200.000 itu disebut bunga atau jasa. Jika besarnya bunga dibandingkan dengan jumlah modal simpanan atau pinjaman dinyatakan dalam persen, maka nilainya disebut suku bunga dan biasanya dinyatakan dalam P%. Yang pertama adalah kita membahas persen di atas 100 dan persen di bawah 100. Apa sih itu persen di atas 100? Nah, persen di atas 100 itu adalah bentuk pecahan yang selisih antara pembilang dan penyebutnya sama dengan 100. Rumusnya biasanya ditulis dengan P per 100 plus P. Dikatakan bunganya P persen di atas 100. Untuk menentukan P persen di atas 100 dari modal M dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan perhitungan biasa dan dengan jumlah deret geometri turun tak hingga. Langsung aja kita ke contoh. Tentukan 5% di atas 100 dari modal sebesar 200.000. Cara yang pertama kita menggunakan rumus, tinggal kita masukkan 5 per 100 ditambah 5 dikalikan dengan 200.000, hasilnya 9.523. Nah, untuk cara yang kedua kita menggunakan deret geometri turun. Caranya adalah 5% dikalikan dengan 200.000, itu hasilnya 10.000.
10.000 itu kita kalikan dengan 5%, nanti hasilnya 500. 500 dikalikan dengan 5%, sampai nanti hasilnya adalah 9.523. Nah, jadi 5% di atas 100 dari modal 200.000 itu 9.523. Lalu yang kedua adalah persen di bawah 100. Adalah bentuk pecahan yang jumlah antara pembilang dan penyebutnya sama dengan 100. Kalau tadi kan rumusnya P per 100 ditambah P. Kalau yang ini P per 100 dikurangi P. Dikatakan bunganya P persen di bawah 100. Untuk menentukan P persen di bawah 100 dari modal M dapat dilakukan dengan dua cara. Sama, dengan perhitungan biasa maupun dengan jumlah deret geometri turun tangga. Langsung ke contoh soal. Tentukan 5% di bawah 100 dari modal sebesar 200.000. Cara yang pertama menggunakan rumus, yaitu 5 per 100 dikurangi 5, lalu dikalikan dengan 200.000, maka hasilnya 10.526. Yang kedua adalah dengan deret geometri turun. Caranya juga sama, 5% dikalikan dengan 200.000, itu nanti hasilnya 10.000, nanti sampai hasilnya 10.526. Jadi 5% di bawah 100 dari modal sebesar 200.000 adalah 10.526. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian bunga tunggal, metode perhitungan bunga tunggal, dan perhitungan bunga dengan diskonto. Yang pertama yaitu bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal atau besarnya bunga tetap. Besarnya bunga berbanding senilai dengan persentase dan lama waktunya, dan umumnya berbanding senilai pula dengan besarnya modal. Jika modal sebesar M dibungakan dengan bunga P persen tahun, maka yang pertama yaitu setelah T tahun besarnya bunga I sama dengan M kali P per 100 kali T. Yang kedua yaitu setelah T bulan besarnya bunga yaitu I sama dengan M kali P per 100 kali T per 12. Karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Nah, untuk yang T hari besarnya yaitu jika suatu tahun itu 360 hari, maka I sama dengan M kali P per 100 kali T per 360. Jika satu tahun 365 hari, maka I sama dengan M kali P per 100 kali T per 365. Nah, yang kedua yaitu metode perhitungan bunga tunggal. Nah, di sini ada 3 metode. Yang pertama metode pembagian tetap, yang kedua metode persen yang sebanding, dan yang ketiga yaitu metode persen yang seukuran. Yang pertama yaitu metode pembagi tetap. Nah, kita sebelumnya sudah membahas. Di sini kita telah menentukan rumus untuk mencari besarnya bunga dari modal sebesar M dengan suku bunga P persen setahun dalam jangka waktu T hari yang dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan M kali P per 100 kali T per 360 sama dengan M kali T per 100 kali T per 360 sama dengan M kali T per 100 dibagi 360 per P. Ini dibalik ya berarti. Nah, bentuk M kali T per 100 disebut angka bunga dan 360 per P disebut pembagi tetap. Maka rumus bunga tunggal di atas menjadi I sama dengan angka bunga per pembagi tetap. Jika beberapa modal M1, M2, M3, dan sekian dibungakan atas dasar bunga yang sama, maka untuk menghitung jumlah bunga dari modal-modal tersebut adalah jumlah bunga sama dengan jumlah angka bunga per pembagi tetap. Yang kedua yaitu metode persen sebanding. Metode persen yang sebanding digunakan jika suku bunga bukan merupakan pembagi habis 360,
Sebab dengan metode ini 1 tahun dihitung 360. Untuk soal seperti tersebut di atas, maka langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hitung besarnya bunga berdasarkan persentase terdekat dengan suku bunga merupakan pembagi habis 360. Yang kedua yaitu kemudian hitung besarnya bunga yang dimaksud dengan menggunakan persen yang sebanding. Yang terakhir yaitu metode persen yang seukuran. Metode ini digunakan jika ditentukan dalam 1 tahun yaitu 365 hari. Satu-satunya pembagi tetap yang bulat adalah jika bunganya 5% setahun dan pembagi tetapnya sama dengan 360 per 5 sama dengan 73. Itu I sama dengan 5 per 100 M kali T per 360 sama dengan M kali T per 100 kali 5 per 365 sama dengan M kali T per 100 dibagi 1 per 73. Sama dengan M kali T per 10.000 dibagi 100 per 73. Jadi besarnya bunga 5% sebanding dengan M kali T per 10.000 dalam kurung 1 plus 1 per 3 plus 1 per 30 plus 1 per 300. Oke. Yang selanjutnya itu perbedaan bunga dengan diskonto. Diskonto yaitu bunga yang dibayarkan pada permulaan penerima pinjaman. Jika nilai diskonto yaitu D sama dengan D, jumlah uang yang diterima saat meminjam nilai tunai yang di sini tuliskan NT, jumlah uang yang harus dikembalikan nilai akhir NA, maka D sama dengan NA dikurangi NT. Untuk menentukan besarnya diskonto dapat digunakan dua macam cara yaitu diskonto dari nilai akhir dan diskonto dari nilai tunai. Diskonto dari nilai akhir yaitu D sama dengan P per 100 kali NA T kali T per H. Nah, di sini D itu diskonto, P yaitu suku bunga diskonto, NA yaitu nilai akhir, dan T yaitu waktu pinjaman. Nah, contoh dari nilai tunai. D sama dengan P per 100 kali NA, yaitu NA itu sama dengan NT plus D. D sama dengan P per 100 kali NT plus D. Itu menjadi D sama dengan P per 100 NT plus P per 100 D. Yaitu kemudian D min P per 100 kali D sama dengan P per 100 tambah NT. Kemudian menjadi D dalam kurung 1 minus P per 100 sama dengan P per 100 plus NT. Kemudian menjadi 100 min T per 1000 kali G sama dengan P per 100 plus NT. Kemudian menjadi D plus P per 100 per 100 min P per 100 dikali NT. Kemudian menjadi D sama dengan P per 100 dalam kurung 100 minus P per 1000 dikali T. Kemudian menjadi D sama dengan P per 100 min P kali NT. Jadi rumusnya yaitu D sama dengan P per 100 min P dikali NT. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bunga majemuk. Pengertian bunga majemuk. Jika kita menyimpan modal berupa uang di bank selama periode bunga tertentu, misalnya 1 tahun, maka 1 tahun kita akan mendapatkan bunga sebesar P% dikalikan modal yang kita bungakan. Jika bunga itu tidak kita ambil, tetapi ditambahkan pada modal awal untuk dibungakan lagi pada periode berikutnya, sehingga besarnya bunga pada setiap periode berikutnya berbeda jumlahnya. Maka dikatakan modal tersebut dibungakan atas dasar bunga majemuk. Perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Kalau bunga tunggal dihitung berdasarkan modal yang sama setiap periode, sedangkan bunga majemuk dihitung berdasarkan modal awal yang sudah ditambahkan dengan bunga.
Perhitungan nilai akhir modal. Ada dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan rumus. Jika modal sebesar M dibungakan atas dasar bunga majemuk sebesar P% setahun selama N tahun, maka besarnya modal setelah N tahun adalah yang pertama kita hitung setelah 1 tahun. M1 sama dengan M ditambah P dibagi 100 kali M sama dengan M kali 1 ditambah P per 100. Setelah 2 tahun M2 sama dengan M kali 1 ditambah P per 100 ditambah P per 100 dikali M dikali 1 ditambah P per 100 sama dengan M kali 1 ditambah P per 100 dikali 1 ditambah P per 100. M2 menjadi sama dengan M kali 1 ditambah P per 100 kuadrat. Selanjutnya kita hitung setelah N tahun, sama dengan Mn sama dengan M kali 1 ditambah P per 100 pangkat N. Selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan masa bunga pecahan. Untuk menghitung nilai akhir modal dengan masa bunga pecahan digunakan langkah sebagai berikut. Yang pertama, hitunglah dulu nilai akhir dari modal berdasarkan masa bunga majemuk yang terdekat. Yang kedua, sisa masa bunga yang belum dihitung digunakan untuk menghitung bunga berdasarkan bunga tunggal dari nilai akhir pada 1. Yang pertama tadi. Sehingga Mn plus A per B sama dengan M kali 1 ditambah I pangkat N dikalikan 1 ditambah A per B kali I. Selanjutnya kita ke contoh. Di sini ada contoh suatu modal sebesar 1 juta dibungakan selama 3 tahun 3 bulan berdasarkan bunga majemuk 5% per semester. Berapakah nilai akhir modal tersebut? Lalu kita jawab, diketahui M-nya sebesar 1 juta, I-nya 5% sama dengan 0,05, N-nya 3 kali 12 dibagi 6 ditambah 3 dibagi 6 sama dengan 3 kali 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 6,5 semester. Lalu yang ditanyakan berapakah nilai akhir modal tersebut? Kita cari dengan menggunakan logaritma Mn sama dengan N kali 1 ditambah I pangkat N. M6,5 sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 0,05 pangkat 6,5. Lalu kita misalkan X sama dengan 1 ditambah 0,05 pangkat setengah. X sama dengan 1,05 pangkat 6,5. Log X sama dengan log 1,05 pangkat 6,5. Log X sama dengan 6,5 kali log 1,05. Log X sama dengan 6 1 per 2 dikali 0,021. Ini didapatkan dari daftar logaritma. Lalu log X sama dengan 0,1365. X sama dengan 1,37. Ini kita cari dari daftar anti-log. Lalu kita masukkan M6,5 sama dengan 1 juta dikalikan X. M6,5 sama dengan 1 juta dikali 1,37. M6,5 sama dengan 1 kali 370. Jadi nilai akhir modal sebesar Rp1.370.000. Selanjutnya kita mencari dengan bantuan bunga tunggal.
Terlebih dahulu dicari nilai akhir modal selama 6 semester. MN sama dengan M kali 1 ditambah I pangkat N. M6 sama dengan 1 juta kali 1 ditambah 0,05 pangkat 6. M6 sama dengan 1 juta kali 1 juta 1,340 sekian sama dengan 1.340.000 sekian. Selanjutnya, modal M6 dibungakan lagi setengah semester dengan sistem bunga tunggal. M6 setengah sama dengan setengah kali 5% kali M6. M6 setengah sama dengan setengah kali 0,05 kali 1.340 sekian. M6 setengah sama dengan 33.500 sekian. Selanjutnya dihitung nilai akhir modal selama 6,5 semester sebesar M6 setengah sama dengan M6 ditambah M setengah. M6 setengah sama dengan 1.340.000 sekian ditambah 33.500 2,39. Jadi M6 setengah sama dengan 1.373.000 sekian. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai perhitungan nilai tunai modal. Di sini ada dua pembahasan, yaitu perhitungan nilai tunai modal menggunakan rumus dan perhitungan nilai tunai modal dengan masa bunga pecahan. Yang pertama yaitu rumus nilai tunai. Rumus nilai akhir bunga majemuk adalah MN sama dengan M kali 1 plus P per 100 pangkat N. Rumus tersebut dapat diubah menjadi M sama dengan MN per 1 plus P per 100 pangkat N, di mana M sama dengan modal mula-mula atau nilai tunai, MN sama dengan modal setelah N jangka waktu, yang selanjutnya ditulis M, dan NT sama dengan nilai tunai modal, sehingga NT sama dengan M per 1 plus P per 100 pangkat N, jadi NT sama dengan M kali 1 plus P per 100 pangkat min N. Langsung saja ke contoh soal. Seseorang membeli rumah, ia membayar sebesar 40 juta rupiah dan sisa 9.500.000 rupiah. Akan dibayar 2 tahun kemudian. Berapakah nilai tunai rumah tersebut jika diperhitungkan dengan suku bunga majemuk 5% setiap triwulan? Nah, dari soal di atas diketahui bahwa MN atau modal setelah N jangka waktunya yaitu 9.500.000 dengan persentasenya 5% dan N atau jangka waktunya itu 2 tahun. Sedangkan di sini yang dicari adalah yang ditanyakan adalah setiap triwulan. Jadi 2 tahun itu kita jadikan triwulan dengan mengalikannya dengan 12 per 3. Kemudian mendapat hasil 8 triwulan. Nah, yang ditanyakan adalah nilai tunai rumah tersebut jika diperhitungkan dengan suku bunga majemuk 5% setiap triwulan. Penyelesaiannya kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu NT nilai tunai sama dengan M kali 1 plus P per 100 pangkat negatif N. Kita masukkan M-nya yaitu 9.500.000 dikali 1 plus P-nya 5 per 100 pangkat negatif 8. Sama dengan 9.500.000 kali 1 plus 0,05 pangkat negatif 8. Kemudian hasilnya yaitu 9.500.000 dikali hasil pangkatannya tadi 0,676839.362, kemudian memperoleh hasil dikali 6.429.973,94,
Jadi nilai tunai rumah tersebut yaitu 40 juta rupiah ditambah 6.429.973,94. Hasil akhirnya yaitu 46.429.973,94. Kemudian materi yang kedua yaitu nilai tunai modal dengan masa bunga pecahan. Nah, dari rumus nilai akhir modal dengan masa bunga pecahan tadi dapat dibentuk rumus nilai tunai modal dengan masa bunga pecahan sebagai berikut. MN plus A per B sama dengan M kali 1 plus I pangkat N kali 1 plus A per B kali I. Dapat diubah menjadi M sama dengan MN plus A per B per 1 plus I pangkat N kali 1 plus A per B kali I. Nah, jika M sama dengan adalah nilai tunai yang ditulis NT dan MN plus A per B adalah modal setelah N plus A per B periode yang ditulis M, maka rumus di atas dapat diubah menjadi NT sama dengan M per 1 plus I pangkat N kali 1 plus A per B kali I. Langsung saja ke contoh soal. Berapakah nilai tunai dari Rp100.000 akan diterima 6 bulan 15 hari yang akan datang jika diperhitungkan berdasarkan suku bunga 2% sebulan? Diketahui dari soal tadi yaitu M-nya modal setelah N jangka waktunya yaitu Rp100.000 dan persentasenya 2% atau bisa juga ditulis dengan I sama dengan 0,02 dan jangka waktunya yaitu 6 bulan 15 hari. Nah, di sini kan yang ditanyakan nilai tunai sebulan. Jadi kita jadikan 6 bulan 15 hari itu adalah 6 tambah 1/2 atau 6,5 bulan ya. Kemudian ditanyakannya yaitu besar nilai tunai. Penyelesaiannya menggunakan rumus yang tadi yaitu nilai tunai sama dengan M per 1 plus I pangkat N kali 1 plus A per B kali I. Kita masukkan M-nya tadi 100.000 per 1 plus I-nya tadi 0,02 pangkat 6. 6 itu N-nya tadi. Dan dikali 1 plus 1/2. 1/2 itu A per B itu sama dengan 1/2 ya. Kali 0,02. Nah, setelah kita hitung, kita akan menghasilkan 100.000 dikali 0,887971382 dikali 0,99009999. Hasilnya yaitu 87.917,96. Jadi besar nilai tunainya adalah 87.917,96. Kemudian di sini ada latihan soal, mungkin teman-teman bisa mencoba dikerjakan agar lebih paham dengan materi presentasi kita kali ini. Kemudian mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.